Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ari Jaripani dari kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi komunikasi data. Konsep komunikasi data. Jelaskan apa yang dimaksud OSI layer. Open System Interconnection atau OSI layer adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tidak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh standarisasinya yaitu FTP, DNTIP, dan POP3. Kedua, presentation layer. Presentation layer adalah di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh standarisasinya yaitu ASCII, MPEG, dan JPEG. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh standarisasinya yaitu SQL dan RPC. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Contoh standarisasinya yaitu TCP, UDP, dan SPX. Network layer. Network layer adalah yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol. Baik IP pengirim atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh standarisasinya yaitu IP, IPX, RIP, ICMP, ARP, dan RARP. Data link. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contoh standarisasinya yaitu PPP, MTU, dan SLIP. Dan terakhir, physical layer. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contoh standarisasinya yaitu 10 BST, 100 BST, dan RS232. B. Radio over Internet Protocol atau ROIP. Pengertian ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk sistem land mobile radio atau LMR seperti push to talk atau PTT. Base station. Base transceiver station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobil dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP Interface. Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Internet Protokol versi 4 atau IPv4 mendefinisikan alamat IP sebagai nomor 32 bit. Namun karena pertumbuhan internet dan menipisnya alamat IPv4 yang tersedia, versi baru IPv6 menggunakan 128 bit untuk alamat IP. Standarisasi pada tahun 1998. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Pengulang atau repeater berasal dari istilah telegrafi dan merujuk ke perangkat elektromekanis yang digunakan oleh tentara untuk regenerasi isyarat telegraf. Dalam industri telekomunikasi, kabel adalah suatu alat pengulang yang berfungsi untuk meningkatkan daya tangkap isyarat telepon genggam dalam suatu wilayah. Penguat sinyal isyarat terdiri dari antena penerima, penguat sinyal, dan antena pengirim sinyal. Keuntungan menggunakan sistem RIP. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote control base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi terdapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak control remote base station. Kebanyakan perangkat LMR station yang telah ada mudah tersambung dengan RIP dengan tambahan router atau gateway dalam menggunakan badan M, turn remote, atau metode lainnya. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. Media yang sifatnya kaya misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.